Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Saprudin, NPM 1820061198 dari lokal 7D Ergoler. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang ada dalam makalah yang telah saya buat dengan judul Politik Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi kerakyatan berpedoman pada sila keempat Pancasila. Dapat didefinisikan secara sederhana bahwa istilah ekonomi kerakyatan akan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Demokrasi yang muncul dan digali dari kearifan lokal. Demokrasi yang menjadi ciri khas Indonesia adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Poin pertama, makalah yang saya bahas yaitu tentang masalah ekonomi kerakyatan yang terdapat pada pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 seharusnya memiliki 3 penjelasan yang berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Poin yang kedua, adanya pembuatan makalah ini agar saya dapat memahami apa itu ekonomi kerakyatan. Ada 2 aspek penghambat dan pendukung pembuatan makalah ini, yaitu ada rumusan masalah dan ada pembuatan tujuan masalah. Rumusan masalah meliputi apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan dan bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Sedangkan tujuan meliputi untuk mengetahui makna ekonomi kerakyatan dan untuk mengetahui ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Poin yang ketiga, tujuan adanya ekonomi kerakyatan untuk membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata, dan membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Poin yang keempat, adanya koperasi. Koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila. Dilihat dari institusinya, koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota hingga kesenjangan ekonomi antara individu bisa diminimalisir. Poin yang kelima, BUMN. BUMN adalah dari badan usaha milik negara. Adanya BUMN menunjukkan ekstensi peran negara dalam pengelolaan perekonomian di berbagai bidang. Sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi. Jika BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi kurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.